Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi, bentuk-bentuk energi, dan penggunaan energi dalam kehidupan makhluk hidup. Sumber energi. Apa sih sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi baik kecil maupun besar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber energi dan penggunaannya dalam kehidupan makhluk hidup, yaitu ada sumber energi listrik, sumber energi matahari, sumber energi angin, sumber energi air, dan sumber energi minyak bumi. Sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sumber energi yang paling banyak digunakan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Penggunaan energi listrik untuk penerangan, contohnya lampu. Di dalam rumah dan di luar rumah, lampu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya lampu yang menyala, kalian dapat tetap beraktivitas pada malam hari. Misalnya belajar, membaca, bermain, mendengarkan radio, dan melihat televisi. Listrik menghasilkan panas. Energi listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas. Alat-alat listrik yang menghasilkan panas antara lain setrika listrik, penanak nasi atau rice cooker, dan kompor listrik. Listrik menghasilkan energi gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu menggunakan energi listrik sebagai penggerak. Misalnya untuk menyalakan kipas angin, AC, dan mesin cuci. Sumber energi matahari. Sumber energi matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Sumber energi matahari paling banyak digunakan oleh makhluk hidup di bumi. Untuk mengetahui penggunaan dan manfaat sumber energi matahari, simak penjelasan berikutnya ya. Matahari menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Manfaat dan penggunaan energi matahari dalam kehidupan. Yang pertama, untuk mengeringkan benda yang basah seperti pakaian, kerupuk, dan ikan asin. Yang kedua, untuk mendukung pekerjaan. Contohnya, membantu proses pembuatan garam pada petani garam. Yang ketiga, cahaya matahari dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tumbuhan yang berklorofil untuk proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis dihasilkan oksigen yang akan dihirup oleh manusia dan hewan. Yang keempat, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh. Yang kelima, sebagai sumber energi pembangkit listrik atau yang sering kita kenal dengan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Itulah beberapa contoh penggunaan dan manfaat energi matahari dalam kehidupan makhluk hidup. Energi angin. Penggunaan energi angin adalah untuk menggerakkan perahu layar. Dan yang kedua, sebagai kincir angin. Di Belanda, kincir angin digerakkan dengan pompa irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Karena banyak memanfaatkan energi angin, Belanda mendapatkan julukan negara kincir angin. Energi air. Air merupakan energi. Aliran air yang besar juga dapat menggerakkan kincir. Air merupakan sumber energi yang murah dan mudah didapat. Air dapat difungsikan sebagai pembangkit listrik atau yang lebih kita kenal dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Selain itu, air juga sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Air biasanya digunakan dalam berbagai aktivitas seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci. Dan yang terakhir adalah minyak bumi.
Minyak bumi dijadikan sebagai sumber energi kendaraan bermotor. Manusia banyak memanfaatkan minyak bumi dalam menjalani aktivitas serta rutinitas sehari-hari. Panas matahari, listrik, angin, air, dan minyak bumi termasuk sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya hewan, tumbuhan, sinar matahari, air, dan angin. Dikatakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena jumlahnya tidak terbatas dan dapat dikelola atau diperbaharui untuk menambah jumlahnya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya fosil, minyak bumi, dan batu bara dikatakan tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya terbatas dan tidak dapat dikelola atau diperbaharui untuk menambah jumlahnya karena memerlukan waktu yang lama hingga berjuta tahun. Sampai di sini, semoga teman-teman dapat menyimak dan memahaminya dengan baik ya. Tugas teman-teman selanjutnya adalah teman-teman menuliskan bentuk-bentuk energi dan penggunaannya dalam kehidupan makhluk hidup. Teman-teman tuliskan di buku latihan teman-teman ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat ya teman-teman. Bunda akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.